Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau bersaksi kembali untuk menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Sakit hari Senin, saya sakit selama 4 hari. Saya batuk, pilek, demam, meriang, agak sedikit sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung yang keluar air terus. Pertama itu saya merasakan hidung yang berair, hidung yang di sebelah sini berair terus sepanjang hari. Sepanjang hari itu gatal dan saya bersin terus. Lalu saya mulai merasa tidak sehat, merasa kaki kepala, pusing, demam, meriang. Pokoknya keadaan itu sangat tidak nyaman dan saya merasakan badan itu sangat tidak enak. Lalu hari berikutnya, setelah gatal di hidung sebelah sini hilang, timbul lagi hidung yang di sebelah sini, gatal dan bersin. Lalu setelah itu, setelah pileknya mulai sembuh, saya mulai mengalami sedikit batuk. Dan saya mengalami ini ada sekitar 4 hari. 4 hari dan pada hari ini saya bersaksi, saya terus berdoa, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Masih ada sedikit gejala-gejalanya, tapi puji Tuhan, di saat saya benar-benar sangat tidak enak badan, saya demam, saya sakit kepala, hidung yang keluar air terus, saya bersin, sampai itu tisu habis banyak berbungkus-bungkus. Tetapi inilah kesaksian saya bahwa selama saya sakit ini, saya tidak minum obat meskipun 1 pil, karena saya sudah bersaksi bahwa saya mau belajar untuk melepaskan segala ikatan dengan obat-obatan. Pertama kali saya bersaksi itu, yang saya mengatakan bahwa saya mau belajar melepaskan segala ikatan dengan obat-obatan itu ketika saya bersaksi tentang sakit polip serviks saya. Mungkin saat itu saya gegabah bersaksi seperti itu, melepaskan segala ikatan dengan obat-obatan. Mungkin saat itu saya gegabah karena yang saya maksudkan di situ adalah keterikatan dengan obat-obat medis untuk penyakit polip serviks saya. Mungkin saat itu saya gegabah, tetapi Bapak Ibu, saya sudah bersaksi bahwa saya belajar untuk melepaskan segala ikatan obat-obatan bersaksi kepada banyak orang. Dan saya hanya ingin bukan menjadi saksi-saksi palsu. Ketika saya sakit selama 4 hari itu bukan hal yang baik, bukan hal yang enak untuk saya lalui. Karena sementara saya sakit, saya harus melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurusi banyak pekerjaan rumah tangga sepanjang hari. Dan dalam keadaan yang sangat tidak enak badan. Tetapi karena kuasa Tuhan, saya terus memohon kesembuhan daripada Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan. Saya hanya ambil air putih, saya tumpang tangan, saya berdoa, Bapa kami. Saya hanya mau belajar sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Dan saya mau belajar sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mau mendengarkan doa saya, karena Tuhan tahu bahwa saya hanya mengandalkan kuasa-Nya satu-satunya di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan menyembuhkan saya, karena saya tidak punya rencana
B, tidak punya rencana C, tidak punya rencana A. Yang saya punya hanyalah satu-satunya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini saya bersaksi demikian karena saya ingin terus mengingatkan kepada saudara-saudari semuanya bahwa di masa-masa zaman akhir ini, di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesukaran dunia yang sedang kita jalani saat ini, Tuhan Yesus berkata, masihkah engkau percaya akan kuasaku? Dan saya di sini bukan mau menyatakan bahwa saya ini seorang yang hebat, seorang yang suci, yang pasti didengar doanya oleh Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa saat ini, saat-saat akhir zaman ini, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan satu-satunya hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita harus belajar mengandalkan satu-satunya kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang dapat menolong kita, tidak ada satupun yang dapat membantu kita. Hanya Yesus saja, kuasanya saja yang harus kita andalkan. Waktu saya sakit batuk pilek, demam, sakit kepala, meriang, ketika saya mendekat kepada suami saya mendekatkan HP saya untuk suami saya lihatkan video. Suami saya tuh marah sama saya. Dia bilang, jangan dekat-dekat sama saya, nanti kamu itu menulari saya gitu, nanti dia tertular gitu. Dan dia memarahi saya, itu udah sakit tidak mau minum obat. Suami saya tidak kenal Tuhan dan tidak percaya Tuhan, dan dia tidak punya iman. Dan saya katakan sama suami saya dengan tegas bahwa saya hanya mengandalkan satu-satunya kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan saya tidak akan minum obat. Kenapa saya berbicara begitu tegas dengan suami saya? Karena dia adalah suami saya, orang yang terdekat dengan saya, yang akan sangat bisa mempengaruhi saya dengan perkataannya. Karena itu Tuhan juga mengajarkan saya bahwa saya itu harus melepaskan juga ikatan saya dengan suami saya. Karena itu saya berdoa sama Tuhan agar saya ini bisa melepaskan diri dan segala ikatan saya sama suami saya. Dan terpujilah Tuhan, meskipun sampai hari ini suami saya tetap tidak percaya sama Yesus dan tidak percaya akan kuasanya, tapi saya tetap di jalurnya Tuhan dan tetap percaya bahwa kuasa Tuhan ya dan amin dan sangat berkuasa, dan saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan satu-satunya dalam kehidupan saya. Dan kemarin sore itu anak saya juga pergi cabut gigi. Nah, setelah cabut gigi itu dokter memberikan obat anti nyeri buat anak saya. Tetapi sekali lagi dengan tegas saya katakan kepada anak saya dan suami saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi jangan menyuruh saya untuk memberi kamu obat. Jika kamu ingin minum obat ketika sakit, maka kamu harus dengan sendirinya yang minum, bukan saya. Dan dengan pernyataan seperti ini di hadapan suami saya, kami jadi bertengkar. Ada perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang. Dia tidak setuju dan dia memarahi saya. Tapi inilah yang saya tegaskan kepada dia. Memang lalang dan gandum saat ini sudah dipisahkan. Domba dan kambing, inilah kenyataannya. Tuhan Yesus datang di akhir zaman ini bukan membawa damai, tapi membawa pemisahan. Bukannya Tuhan ingin mempersatukan suatu hubungan keluarga yang semakin erat dan romantis menuruti segala perkataan suami, tidak. Tapi sekarang ini adalah pemisahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa ini adalah kenyataannya, bahwa lalang dan gandum sudah dipisahkan, dan saya harus berkata tegas. Ini benar-benar suatu masa yang sangat sukar dan sangat sesak yang saya alami. Ketika saya bersaksi melepaskan segala ikatan dan obat-obatan itu, saya seperti gegabah. Karena di dalam kehidupan manusia itu pasti tidak ada luputnya dari sakit, penyakit,
ada banyak hubungan antara keluarga, anak-anak yang bisa sakit